Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bibirnya abang-abang dipotong gitu. Aku maafin dari itu. Allahumma ya Allah, akhrijna min julubatil wahmi wa aqrimna bi nuril ilm. Waftah alaina abwaab rahmatika, waftah alaina abwaab rahmatika. Wassallallahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Muqarramun, para habaib, alim ulama, guru-guru agama, tetuha dan tokoh masyarakat, khususnya hadir bersama kita juga ada Kepala Desa Badanda yang sama-sama kita hormati panitia penyelenggara Masjid Al-Anwaril Mujahidin Dahiram, yang sama-sama kita hormati qori kita Ustaz Muhammad Saidi dari Kampar, bapak-bapak panitia penyelenggara PKBI yang sudah bersusah payah menjadikan acara ini insyaallah terlaksana dengan penuh hikmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat sekalian yang insyaallah selalu rahmat Allah. Segala kemuliaan dan keagungan hanya milik Allah. Kepadanya puji syukur alhamdulillah terpanjatkan. Salawat dan salam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan dan rahmat Allah senantiasa beriring bagi keluarga Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para syuhada, para aulia wali-wali Allah. Dan mudah-mudahan rahmat dan keberkahan Allah juga selalu melimpah kepada kita berakahan dan keluarga kita, khususnya masyarakat desa Badanda. Tadi disuruh mengenalkan diri profil modelnya kampanye dulu sedikit. Ulum ini iya Jepang mezulban di wilayah Makaidi. Padahal Makaidi kan menutupi parut, makanya kan cuma tidur pakai. Yang ini supaya mempengaruhi musuh badan. Padahal awam ulum ini karena banyak sebenarnya mendalami ilmu agama, karena sehari-hari berkecimpung dengan hal-hal yang dekat dengan pemerintahan. Jadi ulun ini bergaul di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, di Kementerian Agama. Nah, menterinya lagi masalah itu menteri ulun. Ini kadang-kadang jaga suara dulu. Kalau ada dinyarikan sedikit sedikit. Nang mungkin menteri itu sedikit. Kadang-kadang aja boleh. Sama aja bang duduk loh berdiri kadang-kadang aja. Cuma biar ya hendak melihat berdiri begini bang, supaya kita perasa lihat kulumnya. Kayak sambutan bupati ya,
Nah, banyak belajar agama justru di sini, di lingkungan keluarga. Almarhum Julak Haji Bawai, almarhum Ayahanda Haji Kastalani. Jadi nak ulun sampaikan ini karena insya Allah mengenai apa merancang, bukan yang Sidin sampaikan, yang tertulis. Karena peninggalan ini banyak yang tertulis. Kalau diberi judul itu supaya bagus, apa judulnya? Catatan hikmah yang terserak dari peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah SAW. Kan bagus banget judulnya, kira-kira tertulis. Jadi darah ini darah Marabahan, darah Marabahan. Cuma tidak bisa bahasa Marabahan. Tahunya kuman, minggu lama-lama akan parut lah. Menanjung, itu tuh. Sama aja kayak gue lihat kira-kira nih, gue melihat di wajah cahaya biar keturunan bubuhan berapa yang kebanyakan. Kira-kira Ustaz Saidi aja tampak yang lain lawas di sini, tapi pakaian pedatuan itu kira-kira nggak kurang lebih semua. Nah, jadi namun sampai kali ini gitu. Kenapa rancang Marabahan? Ya karena mengisi di majelis ada jadwal di masjid Nurul Anwar. Dulu majelis ulun ini di Kubah dan Tuan bersama disuruh waktu itu Pak Haji Iwak datang lawan Adik Sidin, Aman Ali Berdan, Aman Niwanti datang. Waktu Abah sudah ada dah membawa pesan Julak Bawai. Apa tadi pesannya nih? Waktunya sudah mubarakai, dia sudah 3 tahun majelis berjalan. Bingung nggak menyampaikan Paman Haji Iwa, Paman Ali Berdan membawa pesan Julak Bawai. Apa nanti sampaikan? Dulu ini lulusan Universitas Indonesia. Ya, ini pesan sih gimana kayak itu. Kalau mau kayak gitu juga laptop boleh lah, laptop kan, tahu laptop kan? Benangan itu disediakan oleh Haji Sulaiman Habib. Laptopnya, LCD-nya segala macam dikubah. Jadi saya bilang waktu dibuka kembali majelis itu Bubuhan Martapura, takut kitab papan di bawah Ustaz Bapak udah menjawabnya bingung. Laptopnya udah. Rupanya di sebagian masyarakat itu masih kadang mau menerima itu kita ini laptop mau ketayangan di dinding. Pas pengajiannya di dalam Kubah dan Abu Somad foto awal berbanyak jamaahnya lalu keluar dari Kubah itu. Sesekali waktu ada yang namanya sahabat jalan ular lewat di kalangan babinya itu babut di belakang. Lihat sekali lu di atas atap nang ujung mau kayak macam kucing gak ada bentuk kan karena kondisi dan situasi negara ini negaranya dalam bina mengkhawatirkan. Pindahlah kemudian majelisnya ke sini. Alasan Pak Haji Iwan untuk memakmurkan masjid. Kenapa Pak? Pindah ke sini. Jadi ulang masjid apa itu hijau apa? Nurul Anwar. Jamaah juga nak membangun gitu. Jamaah. Jadilah masjid itu. Pindahlah ke sini pengajiannya. Nah, wah ini kada wali lagi laptop membawa kitab. Namun dalamnya ulang ada tapi pasti bisa bahasa Arab itu aja berarti akannya daripada ulun salah arti cari kitabnya ada terjemahnya. Nah, orang makan melihat kitab ulun tapal banget kitab. Padahal kitab Riyadhus Shalihin dan terjemahnya judulnya kita baca ayatnya. Alhamdulillah jalan aja tuh majelis, mau aja tuh menerima.
ya, berkitab. Ini berkitab juga kan hari ini ceramah kita. Yang manul bulik itu ambil kitab keluar. Nah jadi catatan nah hendak belum sampaikan. Tapi dibacanya kena dengan hikmah, hikmah. Baik. Ulun terusah kalau lah nambah kisah nang apa Jibril datang kemudian membawa Rasul ke pinggiran sumur Zam-Zam dibelah. Kamu jelaskan belakang sampai untuk kisah yang lah dibelah, dibersihkan dengan Zam-Zam, diisi dengan iman dan hikmah. Kenapa diisi dengan iman dan hikmah? Karena yang diperjalankan Rasulullah SAW ini perjalanannya itu penuh dengan hikmah, membacanya dengan ilmu pengetahuan dan sandaran iman. Terjadinya kapan? 27 Raja Amul Hazan. Kenapa disebut Amul Hazan? Ya naran tahun itu memang sebelum 1 Hijriah itu adalah nama-nama tahun diberikan berdasarkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu. Misalnya Rasulullah lahir pada Amul Fil, tahun gajah. Karena ada pasukan bergajah bilangnya. Nah ini Amul Hazan. Kenapa? Tahun kesedihan. Karena Rasul ditinggal mangkat oleh istri tercinta Khadijatul Kubra, paman Abu Thalib, dan terjadi embargo ekonomi besar-besaran terhadap umat Islam. Orang Islam berjual pada ditukari, orang Islam pada tukar kada dijuali. Itu embargo. Iqra bismillahirrahmanirrahim alladzi khalaq. Baca dengan hikmah. Ujar perguruan kami bahwa ini adalah simbol di mana seseorang mudah terangkat derajatnya dan dimuliakan karena 3 hal. Tapi mudah terpuruk juga karena 3 hal ini. Apa itu? Harta, tahta, diangkat wanita tersinggungnya. Berpikir wanita bagi laki-laki dan laki-laki bagi wanita. Nah, tahan sedikit kan? Hendak ucap mengenai hubungan dia itu tahta, harta, seprenata. Harta disimbolkan dengan terjadinya embargo ekonomi pada saat. Tahta bagaimanapun kedudukan Abu Thalib dihormati di kalangan kufar Quraisy sehingga Rasulullah tidak diganggu-gugat. Wanita atau laki-laki dan wanita disimbolkan dengan kedudukan Khadijatul Kubra sebagai pendamping terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simbol. Jadi kita ini mudah dimuliakan oleh Allah karena 3 hal ini. Harta, banyak bersedekah, banyak berinfak. Masyarakat ketujuh itu. Coba pian buktikan, nang bawa duit banyak bagi sini 100.000 orang. Insya Allah ibu kebenaran bisa. Tapi ada orang jatuh gara-gara gini. Penyaksah dunia tuh, korupsi segala macam, hancur. Sama aja kayak wanita. Istri kita tuh pasti mendukung tentang apapun yang kita kerjakan. Sama kayak Khadijah mendukung. Tapi ada juga orang yang terpuruk gara-gara janda berumur. Bisa. Tenang bu, bisa mendukung dia. Rasulullah itu selawas berbini lawan Khadijah. Kan pernah tuh menduakan Khadijah. Terus sudahnya aku bilang urun gak ada kisah nang ibadah Khadijah. Itu aja. Kayak belum nih. Satu aja cukup. Walaupun sebelum tulak ke sini, ya lu pada pengen bini itu, anak-anakan lagi gitu. Ujar bini, jangan bang,
adik ini sudah tua, umurnya 40 lebih sudah. Ujar bini nih 40 lebih, uyuh sudah melahirkan. Kalau kayak itu dia cariakan nih solusinya. Muak tak muak bin kada dia katanya. Kenapa jadi cariakan solusinya? Kenapa jadi biar wah nih solusinya kan apa? Oh ya, pun satu aja. Kada dah Allah, kada dapat turunan ulun 2-3. Dia Mama Linda ulun pilak bawah sampai meninggal kada kawin. Kalau ulun ini mau 4 Julian, kan bisa kayak Haji Iwan sampai meninggal kada kawin. Adakah kepala desa di sini wani menyuruh masyarakat Sikung babinian dan hilang ke paman ulun? Bisa kaki pai sandal. Kulitnya simbol wanita itu bisa mengangkat derajat kita, tapi bisa menjatuhkan kita. Sama aja dengan tahta jabatan. Bisa mulia pejabat karena mengayomi masyarakatnya. Misalnya senang masyarakat sini kalau jalan diperbaiki oleh pejabat misalnya. Sayang dari pejabatnya ini jalanan misal dulu lewat sini terus karena kebanjiran menyeberang sangat gampang. Wah ini daerah nang di sana malah nang Tarami, daerah dia nang damai nang Jepang. Nah ini simbol Abul Hazan. Kita berbicara tentang simbol-simbol ini. Tadi sempat sedikit berkisah bahwa Rasulullah diisikan padanya hikmah dan iman. Simbol lagi bahwa perjalanan ini haruslah dimaknai dengan iman dan hikmah. Apa gerang dari tadi pandai simbol. Nah kayak ini misalnya. Ini belum tulak lagi lah. Sudah 10 menit. Tapi alhamdulillah kalau berdiri ini biasanya ada lalai. Konsen masuk jam sekian selesai. Karena uyuh sudah berdiri lawas ya lah. Kalau duduk bisa lakuk biar simbol ya lah. Wadah cincin. Tiganya itu apa kalambin? Pisang. Tuh di meja ulun nih. Ya Allah, beruang. Susu beruang. Ini memang yang susu paling aneh lagi ini nih. Susu sapi capnya beruang. Iklannya di TV agak naga lah. Kali susu beruang. Belum pikir dulu udah beruang. Jadi jual susunya. Sekarang ini ada teh sapi murni. Cuma orang menyangka susu beruang karena gambarnya beruang. Tak aneh saja susu. Corona ada wajib begini jadi banyak minum susu. Belum kali dia iklan tak hujan murang gue. Nah kamu mana di sini gila kalau belum dia kan mau masker melihat dulu ada dia pilih bermasker ya pak jadi daripada dulu pakai sorong belum sempat si kumikung pakai masker simpangnya dulu berarti kada dah corona di sini. Amin Allahumma amin. Di Banjar dia baru ngajil corona datang omnya Omikron. Ini mudah-mudahan kada datang lagi pakaian lo nantinya stop sudah sampai om gitu. Maka naramnya macam-macam corona, Omikron. Tapi insya Allah itu ada corona kada wangi bang. Cium bau anu ini apa namanya bau kawahan dia mengawas apa nih pas kata pipi nyamuk
di sini nanti dari bahasa harian mengawah ya. Ulun biasa di lain kadang kasih kotakan nggak? Nang lain makan, ulun beli. Jadi apa tadi? Katanya kadang kesalaman bang, campak kulitnya jadinya. Tangan ulang lagi makan. Nah kira-kira kalau di sini ulun tuntung makan sampai detik nasi terakhir. Jarang kita mengawal kayak ini merah begini. Banyak nasi kotak kayak itu bungkus plastik. Sampai rumah, jatah bini yang mau nanak. Dilihat, tiba makan disisain paling sisa acar mengkol gitu. Nah, jadi penuh dengan simbol tadi gitu. Pas simbol tuh, ini bisa. Nanggung sambat tadi tuh sampai susu beruang tadi lah. Panta, sprit, baju putih, kreo. Nah itu baju anak naik ke mihrab yang diberi pada Rasulullah nih susu. Abang kah warnanya waktu itu kada tahu juga kita nih susu. Di bawah meja es batu nih. Paham paling dia nih. Ya kalau anda biar aja yang lain susu beruang. Ulun peningkatan imun es batu. Ujar orang pasar wangkang. Ujar patin tuh nih di esi kuat 2 hari. Apalagi paparutan. Patin cigar iwak pada ada payung hari ini di mana dibuatnya? Kalau ada di kulkasnya ada bisi es batu banyak-banyak. Besoknya masih sigar. Sama kayak insya Allah esok masih sigar. Es batu di belakang. Lawan ini obat corona bagi ulun kalau dia udah tahu adalah berita corona ditemukan di dalam es batu. Yang ada di mana? Di air liur, kayak itu loh di tenggorokan di mana-mana. Ada berita di es batu, di es batu. Lawan es batu ini kira-kira tak minuman penghuni surga. Kenapa tadi? Batu di neraka mencair benar. Macam-macam ulang-ulang. Di surga tuh yang ketujuh nih apa es batu kan? Di surga tuh merokok lah orang ini. Kawal kita merokok jangan saya sanggup orang kita merokoknya. Nah, di surga apa aja insya Allah ada. Apa aja ada. Rokok bang, insya Allah ada, tapi dia memilikinya di neraka. Ada anti panglon, ulun rokok juga. Dinyatakan ulun pollution, lambang kesombongan. Ini kenapa lambang kesombongan? Indah kalau ke Alfamart, ke Indomaret tuh, ulun kan ada rokok tuh. Rokok apa pak? Jawabannya kan ngomong pollution. Rokok yang paling larang di sini apa nih? Ini dijulungnya. Nah, ini ya, rokok kesombongan. Apa belum dari rokok, jelak dari rokok. Cuma kayu belum, kayu Basyuni itu turun ke batang. 1, 2, 3. Kada keluar dari jamban kalau ada habis 3. Kayak itu. Mbah tadi menjelaskan profil jadi ada pengangkat diri juga sedikit ya. Ada kenang-kenangan akhirnya yang muncul. Termasuk kenapa tadi julak, abah, pagi waktu ada berokok. Dan ada berokok berantakan. Rupanya ini kan menggiling, kebenarannya digiling lah betul. Ada pernah menyuruh anak kayak kamu jangan merokok karena kayak kita wah ini bang, awas kamu merokok ketahuan mama. Nah, ini kan dari itu, kayak itu, duduk, 4 anak nih, anak 4 dulu. Merokok, kali itu menyuruh menjauh, digilingakan sih, angkat puting, suruh isap. Apakah di banyak di sini batukan imbang negara ada mau lagi sampai ini itu cara orang bahari jangan dicoba-coba pian mau hilang pian nah nih
ketagihan. Allah bicara. Nah, jadi publik tadilah nang ini nang umpat derakan. Ya Allah, kada tuntung-tuntung ini belum berangkat lagi, suruh melatnya. Baca, ini simbol. Baca dengan hikmah, baca dengan iman. Apa ini? Kalau pian melihat, ya makanan, minuman selesai. Minuman. Kadang disuruh memilih, kalau kayak Nabi itu anak naik ke Mi'raj, diberi laban air susu dengan khamar, tapi disuruh memilih. Nabi memilih susu laban. Kalau ini kan disuruh memilih, kalau usia, ayo sini panggil pulang pantak, maka sudah tadi ya beruang. Nah, lawan ini kasih nulun beratan lah. Sama ini ambil plastik untuk. Nah, kalau pian melihat ini sekedar minuman, makanan, pisang dan segala macam, selesai sampai di situ. Pian kadang membaca dengan hikmah. Tapi bagaimana membaca ini adalah simbol hikmah dan iman. Adalah ini menunjukkan bahwa panitia penyelenggara dan pian semua beriman kepada Allah dan hari akhir. Bingung yang mendengarnya, beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa hubungannya dengan kalalamben? Wadah cincin. Nah, hadis Rasulullah. Mayyuminu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Menghormati tamu, iman kepada Allah dan hari akhir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhan. Bukankah ini pemaknaannya adalah menghormati pian yang datang sebagai tamu, ulun yang datang sebagai tamu, disuguhkan ini bukan hanya sekedar minuman dan makanan, tapi tanda iman yang menyuguhkan ini kepada siapa? Iman kepada Allah dan hari akhir. Itu membaca dengan kenapa jadi Rasul diberikan ilmu, hikmah dan iman. Karena nanti perjalanan Mi'rajnya penuh dengan hal-hal yang berisi dengan simbol-simbol. Contoh lain lah simbol kambang yang bergantung ini. Kira-kira lakian bang mana kambang? Pertama kada rata. Yang kedua, mohon maaf pula, karena bebinian itu lebih senang dengan kembang kepalsuan. Protesnya itu ibu kan. Kalau kada lihat di situ dulu lah sini. Kira-kira kembang sana ini ketujuh bebinian. Coba bebinian tuh mana-mana pakai baju gambar kambang, jilbab gambar kambang, bros lah. Kita bros lah. Iya, kambang bentuknya. Tapi palsu kan? Artinya kada asli kayak ini. Kalau cinta kepada yang asli, lain kembang palsu, pang dianggap sebagai bros di sini. Nang ini nah, nang digantungkan di sini. Mau ya? Kembang apa sih dia tuh bebros? Kembang kuburan halo. Nah, ini kembang gantung. Biasanya pas aku serokol habis sudah. Kenapa kada habis? Karena ada bergantung imbayannya. Biasanya ada pendampingnya. Kalau ada warna hijau, warna biru, ya paling warna abu-abu lah. Kakak-kakak di seberapa begini, yang 2.000, 5.000. Nah, kira-kira kada habis nih pertama antaranya itu, atau yang kedua seuzon lo digusari oleh panitia jadi cabut. Ini yang lihat seharian kan kita mengadakan mana ini nih kembang nih diletakkan di muka mawar melatih kenangan dan harum ya lah baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihatnya kembang begantung di kuburan di kuburannya di pasar adalah penjualan. Tapi kalau kita membaca dengan hikmah, oh iman. Nah, sekali lagi baca dengan iman. Kenapa? Kisah di saat perjalanan Isra-nya Rasulullah minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, diperlihatkan satu
Tapi satu aja lu kada melanjutkan lagi, lu hanya mengambil cuplikan hikmah. Kuburan yang mengeluarkan aroma bunga harum semerbak. Kuburan siapa? Siti Masyidah. Yang karena mempertahankan imannya, ia dihukum mati oleh Fir'aun, diceburkan dalam kakawahan, dalam minyak yang mendidih. Kawah yang diisinya minyak yang mendidih. Nah, nang harum kambang digantung ini menunjukkan, mengingatkan kepada kita tentang kuburan Siti Masyidah yang karena mempertahankan imannya. Karena itu yang digantung di atas sebaharian pedatuan perguruan kita, maka itu mengadakan bukan hanya sekedar tradisi yang digantung, yang diletakkan di depan, tapi junjunglah iman itu tinggi di atas, dan hormati, junjung, raih iman itu yang ada di depan. Karena bang kita ada acaraan kambang ini anak di belakang situ aja, benar, buka tengah-tengah kita kelilingi, apa artinya? Iman. Dinyatakan kita iman. Nah itu hikmah membaca dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kalau nang kembang sana ini harus membahas, bukan tahu. Ini cuma kira-kira pemanisnya. Kakak-kakak kan banyak mengambil ini karena mau nang asli ini. Nah, itu hikmah. Jadi berangkat menuju Masjidil Aqsa dengan apa? Buraq, ya kan? Buraq. Ini buraq kita bahas kalau buraq. Tunggangan Rasulullah. Ulun ada melihat poster. Lu mau berbagi tamu sama jadi anak, tanda iman kepada Allah dan hari akhir, mau berbagi tamu. Kau minum bismillah. Kalau berdiri kan boleh. Layak sorban ahdukum qa'iman, dilarang bagi kamu minum berdiri. Gitu? Maaf lah kalau ada pipil pangan kental. Jadi bang ada harus duduk minum. Baik. Sampai mana tadi? Buraq. Hendak bertakun non biarlah. Kira-kira masyarakat desa Badan dan kita tahu. Buraq tuh di mana yo ini? Itu kan. Kalau yang tahu di mana anakan buraq itu, kepada ulun lah, kepada karena ulun bagi ilmunya. Kalau ulun pinjam gayanya Jepang pakai mobil apa kilo atau tidak gondol itu lah. Jadi ulun itu pinjam maupun pembakalan atau mungkin karena salah sidin parkir di gubah ulun pinjam baik. Terus pakai gubah sih. Sama ini pak, berusaha kita mau menyetir apa tadi. Seandainya ada buraq, yulun ini ada beroda-roda kayak gini. Jalan ke sini mah ambil separuh jalan orang, kan? Kuno lawak kan? Buraq tuh halus saja tapi kan besar. Parkun kan artinya adalah kilat. Jadi di Banjar ulun ini berdiam di Sungai Ade. Ada keretang di Sungai Ande begini. Dahulu di tahun ulang masih ada di Beruntung gitu ya. Kalau dulu tahun Beruntung mana yang minimarket ya, supermarket dong. Ini kalau di Sungai Ande di mananya kuburan nang ada. Wah, kuburannya tempat ulang. Kuburan. Ya. Ada orang menjual poster gambar kuda putih bersayap. Saya kudanya ya mengambang bintang di sini tulisan Muhammad letakun lawan papan ini. Aman. Ini gambar apa nih bapak? Buraq ya bapak. Berarti sini pernah lihat buraq kan?
Muncul kayak di gambar buruk paman, ujar buruk ini kayak ini. Gimana? Paman lah modelnya, nah ya. Kalau ditanggapi lagi oleh paman kan, ini anak tahu jangan-jangan jawaban paman ini orang yang dititipakan pura-pura kejualan gitu, tapi dia kan itu kan. Di mana buruk ini paman? Dia rupanya kadang disanggapnya tak udah main-main, kalau serius tuh. Kalau pang lagi hajar belum jawab paman, oh buruk tuh di di sini, belum datangi. Dia kada bisi buruk pinjam barang, saya ketemu anak juga merasai dalam sekali melesat tuh kan. Ya, dapat banyak buruk ini kada payu lagi, biar kendaraan biar susunnya naik buruk aja. Dia sampai belum anak tahunya buruk tuh kan. Ulun menonton sampai habis The Legend of Aang Avatar. Oh, tahu Avatar Aang. Siapa kawannya Aang itu? Taf. Musuhnya siapa? Suko. Pangeran Suko. Yang kena tahu kalau lah, dia kena nonton. Lu nonton film kartun gitu. Itu aja, film kartun lu tonton Doraemon apa ada? Karena tahu tadi tunggangan Aang. Naramnya nah, kan ada yang nonton juga kawan. Grup Maulid kita bahkan ada sahabat kami hormati grup Maulid kan hanya lu menghormati sini karena sama seperguruan. Apa? Kayak pemangnya apa? Yip datang apa? Naik. Kalau dulu waktu zaman halus kayak model kayak berapa kumbara tuh menaiki Raja Wali. Datang aja wali itu dia biar kira untuk main-main ke Kabupaten ini kan tidak sesuai kata lain yang kayak ini model buruk karena akbaru minal khimaru wa asgharu minal batal, lebih besar daripada keledai, lebih kecil daripada kuda Arab. Lalu orang seakan-akan membayangkan ini kuda, padahal belum tentu. Kenapa jadi diilustrasikan? Jadi orang ini bahasanya dianalogikan. Pun hanya lagi dapat istilah itu. Pak Menteri belum menyampaikan menggonggong apa tuh? Kenapa dianalogikan dengan azab? Nah, apa juga analogi ini? Nah, adalah dianalogikan dengan kuda. Ada mesti. Sebab masyarakat Arab tahunya binatang di sana tuh yang keledai, kuda, unta, nama itu kan tahu. Sehingga kadang nangka ini di dalam penjelasan hadisnya buruk lebih besar daripada rusa dan lebih kecil daripada badak. Bingung orang Arab. Badak apa itu? Ditambah bercula satu, bingung kan. Nah karena itu yang sering dilihat itu penggambarannya, tapi wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Yang pasti ia asal namanya berkun, launuhu abjad, warnanya putih, berkun kilat sekali melesat sejauh mata memandang jarak. Singkat cerita sampailah di Masjidil Aqsa. Tadi sudah disediakan pada Ahad, disuruh nih. Summa raja'a bina ila sama fastaftah Jibril alaihissalam, kembali ke langit. Bahasanya bukan menuju, roja'a itu kembali Nabi Muhammad kehadiran Allah. Panjang kalau bagi saya tentang kembali ke asal itu ya, nur biasanya. Nur Muhammad. Nah, buruk ditinggal. Berarti buruk ini ada naik empat ke langit. Nah, itu lah. Jangan belum tadi yang kayak main-main tadi dah. Di mana buruk itu? Sebabnya di bumi. Ya kan empat naik. Kalau sanggup ke langit ketujuh, tak kan buruk. Berarti ada aja buruk di sekitar kita. Begitulah. Dasar jujur. Banyak wali-wali kita tahu dengan buruk. Batu Sanggul secepat kilat sampai ke Makkah. Kita terus lagi kita bisa gitu jelas aja lah, lambat gitu aja deh. Guncang, jangan rusak. Kalau kira-kira ada.
Summa raja'a bina ila sama fastaftah Jibril alaihi salam di setiap pintu langit. Nah, man hadza Jibril wa man ma'aka Muhammad Rasulullah bisa ilaih tamqat wita ilaih. Begitu dialognya. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam, di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf yang kegantengannya separuh dunia dibagi dua, separuhnya Abdul Yusuf, separuh lagi kita dibagi dua di kita. Apa gantengnya Nabi Yusuf. Di langit berikutnya bertemu dengan Nabi Idris, di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun, di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa, di langit terakhir ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, "Balik salam minni ila ummatika." Nabi Ibrahim kirim salam buat kita melalui Nabi biar sampai saat ini belum menjawab salamnya, jawab salam Nabi Ibrahim. Waalaikumsalam ya Khalilullah Nabi Ibrahim. Sampaikan kepada umatmu, surga itu begini-begini, tanahnya harum dan selanjutnya. Ujungnya Nabi Ibrahim mengatakan tamannya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kalau hendak bertanam biar dari ini apa tanamannya? Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Yang hendak bisi kebun bila menanamnya di surga, wah ini apa? Urisat nakhlatun fil jannah, menanam satu kurma di surga dengan ucapan subhanallah wa bihamdi. Satu ucapan subhanallah wa bihamdi, satu pohon kurma di surga ya. Allah biar hendak bertanam lewat berkebun. Ke Sidratil Muntaha Jibril dipertinggal. Kenapa? Tidak ada makhluk yang dapat kembali ke asal kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita kembali? Tawassul kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah dialog. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Ini salam dari Muhammad, dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segala kemuliaan, segala kebaikan, segala rahmat, segala keberkahan semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijawab oleh Allah, Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan, kesejahteraan bagimu wahai Nabi, rahmat Allah melingkupi dirimu. Kemudian Rasulullah diperlihatkan surga. Jadi kayak inilah kadangkala kita membayangkan pertemuan Allah dan Rasulullah di Sidratil Muntaha. Kadang kayak kita bang, dialog, melihat, berdialog lagi, seakan-akan ada jeda. Nah, jadi jangan dibayangkan, menurut mufassirin Ibnu Katsir termasuk cukup diimani, tapi jangan bayangkan zatnya bertemu. Sebab apa? Rasulullah pun tidak bisa menjelaskan dengan bahasa manusia, dengan bahasa Arab tentang bagaimana pertemuan itu. Jadi cukup diimani. Kalau dibayangkan oleh kita, mudah luputnya. Misal bertemu di satu tempat yang bernama Sidratil Muntaha. Bayangan kita waktu halus apa? Di situ Allah, takbir, hijab, Nabi Muhammad. Kalau nangka itu tagonol Sidratil Muntaha, tidak bisa. Karena Allahu Akbar, Allah Al-Wasi'. Allah Maha Luas, Allah Maha Besar. Jadi jangan dibayangkan bertemu dalam satu tempat awam gitu. Sama dengan dialog kepada Allah ini seakan-akan dialog. Nah, hal lain berlangsung, dialog tetap berlangsung. Apa hal lain yang berlangsung? Diperlihatkan Jannatul Ma'wa inda Sidratil Muntaha, surga tempat tinggal yang saat itu berada di Sidratil Muntaha. Rasulullah ditawari, tapi dialog tetap. Dialog yang tadi belum selesai, tetap. Tadi membayangkan. Tapi diperlihatkan surga. Tapi pada saat itu ditawari Rasulullah berdiam di situ atau kembali kepada umat. Rasulullah kan pernah meninggalkan kita. Lalu ucapan Rasulullah berikutnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Keselamatan dan kesejahteraan bagi kami dan hamba-hambamu yang saleh. Baik. Mendengar sahdunya dialog ini, para malaikat pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kita simbolkan, sekali lagi simbol bahasanya, menggerakkan satu jari di dalam sholat kita. Gitu? Nah, setelah itu apa?
menerima perintah sholat 50 waktu sehari semalam. 50 waktu. Berbulik langit ke-7, berbulik ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Karena berbulik lagi ke langit, berbulik sampai di situ aja titik hadisnya. Dari Anas bin Malik dan Malik bin Sa'sa. Jadi kada dikisahkan lagi di langit ketiga berapa, di langit kedua berapa, di langit ke-1 berapa. Bulik langsung ke Ka'bah kah, atau menaiki buruk lagi dari Masjidil Aqsa menuju Baitullah. Yang pasti yang kita tahu insya Allah, karena kita melihat di hadis-hadis lain, berbulik lagi ke Makkah itu tetap melalui Masjidil Aqsa, naik buruk lagi menuju ke Baitullah. Dari mana kita tahu? Sebab diperlihatkan kepada Rasulullah beberapa kabilah yang menuju ke Makkah, yang nanti saat di Makkah datangnya Rasulullah, kamu nggak ada percaya, karena 3 hari lagi akan datang kabilah dengan jumlah unta sekian, kuda sekian, kabilah ini yang datang. Nanti 5 hari setelah ini akan datang kabilah ini. Karena Rasulullah melihat mereka menuju ke Makkah. Gitu? Oh, kalau langkah itu berarti ke Masjidil Aqsa dulu sampai ke Baitullah. Nah, imbah itu sekali lagi kemanakah buruk itu? Buruk lagi ke Pandan. Publik dulu ya. Menerima sholat 50 waktu. Ceritanya begitu ya. Berbulik ke langit ke-7, ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa. Baik, nah di sini kenapa jadi dialog dengan Nabi Musa ini ada di dalam hadis qudsi. Biar tahu, rasa penasaran Nabi Musa yang paling besar adalah ingin melihat wajah Allah. Nabi Musa sempat mendaki bukit Tur di Sinai, lalu namanya Tur Sinai, hendak melihat wajah Allah. Allah sampaikan kepada Nabi Musa, lihat itu gunung, aku akan melihatkan sedikit cahaya. Melihat kepada gunung, hancur gunung itu, Nabi Musa pingsan. Bangun daripada pingsannya, Nabi Musa bertobat. Amun nang kaya ini gunung aja kada sanggup, apalagi diriku. Keterlaluan kalau aku hendak melihat Allah. Gitu ya. Nah sekarang bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kehadiran Allah, apa yang diinginkannya selama ini. Tetapi bahasanya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang dua tempat ini dilingkupi dengan keberkahan Allah. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dialog ini diketahui oleh Allah, didengar oleh Allah, tahu apa dialognya. Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan itu, umatmu lebih kuat, minta lagi keringanan kepada Allah. Kan kehadiran Allah tadi, tapi bahasanya diperjalankan. Kalau usul Nabi Musa ini, mintalah lagi keringanan kepada Allah. Kalau Nabi Muhammad menyetujui, berarti kata siapa? Nabi Muhammad. Sanggup kepada Nabi Muhammad. Tadi kan diperjalankan, Nabi Muhammad diam saja. Nah sekarang kayak apa kalau Nabi Muhammad ini diisi keinginan nang kayak dirinya dulu. Apa itu? Ingat nang hendak menghadap Allah. Setuju kan Nabi Muhammad? Setuju. Aku kembali. Kembalilah Nabi Muhammad. Nah ditunggu oleh Nabi Musa. Dolen, apa kalau perintahkan kepadamu? Dikurangi 5 waktu menjadi 45. Kewajiban bagi aku dan umatku melaksanakan itu. Umatmu tidak akan sanggup. Mintalah lagi keringanan kepada Allah. Memberi. Turun bagaimana? 35 umatku tidak akan sanggup. Kenapa? Nabi Musa ada kepandaian saja dari awal. Usulku 3 aja, usulku 5 aja sehari semalam. Kada sanggup 50 waktu. Tapi kada itu kata-kata diungkapkan oleh Nabi Musa. Umatku tidak akan sanggup. Minta keringanan kepada Allah. Boleh. Nabi Musa nak memuaskan hatinya. Betul adanya Nabi Muhammad sanggup untuk menghadap Allah atas kehendak Nabi. Allah apakah tidak tahu? Tahu. Allah apakah tidak tahu kita tidak sanggup? Tahu.
Tapi ini diketengahkan, kenapa? Karena untuk menjawab penasaran Nabi Musa alaihissalam sanggup, karena itulah Nabi Musa. Urutan dua dari Guru Sogombol, urutan dua dari almarhum Guru Jukti, bahwa Nabi Musa menginginkan jika terlahir, apakah memilih kedudukan sebagai Nabi? Tidak. Nabi Musa memilih menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Keistimewaan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad akan memastikan jawaban keinginannya selama ini hadir kehadiran Allah. Karena kepastian itu dijanjikan oleh Nabi Muhammad kepada kita berataan kelak. Kebahagiaan yang tidak ada lebih indah dan lebih bahagia dari apapun adalah bertemu dengan Rasulullah SAW, kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita yang dikehendaki oleh Nabi Musa. Oke? Coba, Masya Allah. Apalagi yang dikehendaki oleh Nabi Musa? Sebab perintah sholat itu turun kepada umat Nabi Muhammad. Sholat ini yang dikehendaki oleh Nabi Musa. Karena itu sholat itu disebut sebagai mi'rajul muslim, di mana kita berdialog dengan Allah. Allah menurunkan surah Al-Fatihah, tidak pernah diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dan saat kita membaca Al-Fatihah, Allah menjawab setiap ayatnya. Berarti kita berdialog dengan Allah. Itu yang dikehendaki oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka keterlaluan kita nih, keterlaluan artinya namanya ini ada anunya juga pengguna Nabi Musa ini, terima kasihnya. Biar bayangkan kalau 50 waktu sehari semalam belum habis lagi es batu, sudah ajan bulan. Hanya 20 menit nih tutup ceramah, ajan pulang, sambung pulang ceramah. Hanya pian ke WC, ajan pulang. Adalah mau menteri agama antara ajan guys. Untung 5 waktu. 5 waktu ini kalau ada digawe juga keterlalu. 5 waktu ini kalau digawe juga keterlaluan. Ada kan mengajarkan kadang sembahyangan lagi. Sembahyang itu sampulnya aja ya. Kalau kita memahami ilmu hakikat ma'rifat, wah, yang inti daripada sholat itu innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholati zikri. Zikirnya itu dia. Lalu mengajarkan sampai kesembahyangan ada di Banjar kan? Nah, sampatnya ada di Banjar. Di Parak kan itu dari paling 5 para upaya para stadion lalu maupun pembelian simbol membakar mengkena pada tanda tamat sudah sembahyang. Latihan itu dulu jamaahnya ada sedikit ditagur, didatangi hampir sesuatu ada pulang. Karena sembahyang itu sampulnya ini. Abu Bakar sembahyang, Umar sembahyang, Ali sembahyang, Rasulullah sembahyang. Wah, ini memandangkan Umar sampulnya aja salim apa gerong kita iblis lawan setan aja meliung anak bapak pasangan Umar. Lewat mana Umar? Lewat desa Badandan, akonnya buburi ke Gampas itu bang punya berapa? Iblis ada orang nih. Kita Wallahu a'lam. Kanan kiri atas bisa iblis memarahi kita ya buburi. Pemandangan Abu Bakar kadang paham ma'rifat hakikat. Salim apa? Gerang gitu. Rasulullah SAW. Ya Allah. Nah, kalau nangka itu sesuai dengan hikmah utama Isra dan Mi'raj, bujuri sembahyang kita itu dibujuri. Maksudnya dibujuri itu loh kayak kita mengadakan peringatan Isra Mi'raj setiap tahun. Nah, sejam saudara, satu tobat aja lagi. Jam setengah 12 hari itu kalau mau 4 jam Isra dulu sampai jam 12 malam tuh hari lah. Minuman yang baju susu ini lanjut pulang ke keratnya kan.
itu bahari pun ini. Selain itu anda terus kita nih, bisa bilang biar apa? Burungnya kan duduk lama ini, kayak di warung kopi juga. Nah, sembahyang dibagusin sembahyang gitu. Artinya setiap tahun kita mengadakan Isra dan Mi'raj, peningkatan makanan kita dapat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita yang berumur 40, 50, 60, 70. Apa peningkatan dalam masalah sholat? Sama aja kalau pencucuan kita deh. Nang berdiri di hadapan kipas nih nang ngasih diri. Sama aja kan? Bacaannya sama, lawan sidin. Gerakannya sama, lawan sidin deh. Jangan-jangan tepasi sidin daripada kita sembahyang. Ucapannya, kalau sama aja, kan ada peningkatan. Membaca Al-Fatihah paham kan sudah kita artinya. Ada Subhanallahil azim wa bihamdihi, paham kan? Pemaknaan hikmah di baliknya, di balik simbol-simbol gerakan sholat, paham kan? Kalau kada belajar kita. Beratnya di mana? Beratnya ada di kemauan hendak belajar. Biar sepandai-pandai dan serancak-rancaknya dan sealim-alimnya, ini ilmu yang tinggi. Dan ingat, saat contoh saja dulu sama bola. Dari keraton sampai ke Sikumpul disampaikan sidin sudah bermacam-macam. Saat garingnya sidin kadang hendak mangkat dulu, ada hendak sampaikan. Dianggap sidin ilmu tertinggi daripada apa itu? Lalu ada kesempatan sidin. Waktu itu masih bengkak sidin ini. Pengajian di Sikumpul dibuka. Sidin di kamar pakai video, pakai model kayak gini. Di video dari tadi. Assalamualaikum. Kalau di jembatan Rumpiang tuh orang kayak gini tuh kan tanya begini. Apa itu ya maksudnya? Nah kayak ini jadi pasang. Apa tuh benar? Enggak. Itu ada paham dulu maksudnya. Simbol apa gitu tuh. Sampai baik dan karena tahu Supan Liga ada orang. Astagfirullah aja. Terekam. Untuk ada lagi. Sholat lah, video sini ditayangkan di layar, jadi jamaah menonton di layar. Apa yang sini disampaikan? Sholat. Sebelum mangkat di sini. Iya, lebih ingat badan sini nyampaikan detail betul. Nah aja sini mandak tangan nih, nang dua di sini. Nah ini perjalanan. Nah, nyentuh lah di sini, nyentuh. Nah, Allahu Akbar. Nah itu. Diulangi sidin lagi. Saking sidin itu hendak menjelaskan dalam masalah sholat, memperbaiki. Kenapa? Sholat berbeda antara kafir dan tidak. Ilmu ini didapat luar biasa saat di Sidratul Muntaha. Yang tahu kenapa didapatkan di saat Sidratul Muntaha? Kenapa tidak saat diterima di muka bumi saja diterima? Ya, ayat tentang Mi'raj itu ada di dalam surah An-Najm. Ya, awali dengan wan najmi idza hawa, demi bintang ke bintang, dan seluruhnya hum yatawafun, mereka bertawaf. Apa bertawaf? Mengelilingi sesuatu. Tidak ada sesuatu pun makhluk yang tidak bertawaf diterima di sana, karena sholat pun adalah simbol gerakan tawaf. Ya, maksudnya bertawaf itu kayak ini. Kenapa jadi simbol gerakan tawaf? Karena penjelasan itu. Ini Ka'bah, ini orang umroh lawan haji mengelilingi Ka'bah itu bertawaf. Apa kira-kira akan bertawaf dari makhluk? Jangan pikirkan benda makhluk apapun di atas dan di dalam bumi, sebab bumi bertawaf mengelilingi matahari. Kan gitu ya? Bulan mengelilingi bumi 30 hari, 29 hari. Matahari dikelilingi bumi 365 hari, 366 hari. Ya, 1 tahun kan itu. Baik. Jadi apapun termasuk jin, setan, iblisnya selawas di muka bumi, ia bertawaf seiring manusia bertawaf mengelilingi Ka'bah, seiring malaikat bertawaf mengelilingi ars. Sehingga
kadada hamba makhluk nang kada bertawaf. Apa kira-kira nang kada bertawaf? Kada hendak tunduk kian kepada aturan Allah, keluar dari tawaf. Hendak hidup di mana kian? Benda paling kecil, kalau tadi yang besar-besar, kecil, atom, virus, corona. Corona itu tahu juga keliling dunia ya. Corona ada namanya kecil, atom. Atom itu kan jangan pikiran ngapa bendanya lah. Ujar di dalam fisika yang diajari kepada kanak-kanak tuh, di dalam atom tuh ada dalamnya proton, elektron, neutron. Nah, bingung kita benda apa? Tapi sebelum dia bertawaf melilingi inti atom, berhenti tawafnya meledak bom. Nah itu bom atom orang-orang itu diberhentikan saja satu tawaf, bumi bertawaf. Nah, apa yang ada bertawaf? Sebuah bertawaf kan? Ilungnya bertawaf kan? Kesana kemari. Allah, pian kawah kada jadi daging pian kalau kada ditawaf makan pakai bahan ini. Yo haruan terpanjang, bingung orang kandangan sana kan haruannya di sini ini sudah badan dan ini haruannya 2 meter. Haruan kawah, padahal di kandangan banyak kayak haruan dodol. Haruan bertau, darah di dalam tubuh kita bertau. Masuk jantung, keluar jantung, bertawaf, masuk jantung, keluar lintas sandat ya, mencuci darah. Ya, anak lahir keluar dari rahim mamanya, melihat rambut seakan-akan dia bertawaf pusarannya ada. Orang kita tadi itu namanya 2 pusarannya pegang hitam begini aja. Itu kita ya, kita bertawaf. Orang kantoran, lihat fingerprint itu absen lawan sidik, jari nang mana? Jempol. Ada dalam samanya dari zaman Nabi Adam insya Allah sampai karena zuriat paling ujung kita diisi sampai akhir zaman. Ada dalam samanya bendanya segini aja belonya, tapi ada samanya seluruh manusia segini aja. Kalau tangan dulu ini jempol berataan ini kan ini dalam samanya apa lagi jempol segini, masya Allah. Dan dalam sana coba pian ini mulai lingkaran bertawaf. Jadi kadang-kadang ada bertawaf. Nah, gerakan sholat adalah tawaf. Kenapa di sana diterima Sidratul Muntaha? Karena diperlihatkan seluruhnya bertawaf termasuk bintang demi bintang. Wal najmi idza hawa. Maksudnya sholat adalah gerakan tawaf. Dahulu waktu zaman Rasulullah ditakuni, maka jawaban Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Wah ini mudah dijelaskan sebab paham sudah biar kelihatan ilmu pertukangan. Ilmu pertukangan dulu. Nih dari titik sini nah sampai ke titik sini pulang berapa derajat? 360. Biar nggak ada paham, tahun ini tukang. Titik sini sampai kembali ke titik sini 360 derajat. Nah, imbah tahunan ini terbuka oleh Khawarizmi Al-Jabar dari paham. Ruku, contoh kayak sedotan ini kira-kira terpakai digigit tikus dulu. Allahu Akbar. Nah, jika berdiri ini kepala nih. Allahu Akbar. Membentuk berapa derajat? Allahu Akbar. Rukuk 90. Iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kembalikan 0. Sujud. Allahu Akbar 90 ditambah setengahnya 45. Setengah jadi 90. 135. Duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Sujud kedua 135 derajat. 1 rakaat lah nih. Ini bisa berdiri, ini bisa duduk. Hitung 4.
Satu rakaat 90 rukuk, 135 sujud pertama, 135 sujud kedua, sama dengan 360 derajat. Satu rakaat sama dengan satu kali putaran tawaf. Kan orang sembahyang guling-guling tahu. Itu harus dipahami supaya kita kadang mengeradau. Mengeradau itu kadang paham tentang kenapa gerakan sholat tangga itu. Ada menakuni mahasiswa kacau balau jawabannya, dibawa begayaan ketulahan dan sebagainya. Ngapain Reni dulu tuh kayaknya mungkin jadi padang pasir melihat tinang kayak dia seseorang, melihat pindah hirang-hirang kuning-kuning itu karena lambat kuning-kuning. Nah ya, berdiri pulang baik ya, itu lagi tidak ya, katanya ragu ngapa gitu, diciumnya ya baik ya, aku udah kayak maksudnya tuh imba dicium, bangunnya deh, pindah menerka-nerka, bapak cium bahasa, hah, untahnya ya, kan ada orang supangnya kayaknya, lihat ke kanan lo ke kiri, ya Allah ya Allah, kacau balau. Nah, jadi harus tahu bahwa satu rakaat sama dengan satu kali putaran tawaf. Seiring dengan tawaf malaikat dari ars yang diperlihatkan kepada Rasulullah, laqad nazalat ukhra inda sidratil muntaha, yang saat itu Jibril pun turut bertawaf. Seiring dengan bintang gemintang yang ia bertawaf, seiring dengan apapun makhluk yang ia bertawaf, termasuk darah yang ia bertawaf di dalam tubuh kita. Ya, biar apa kalau sudah sejam seperempat. Tanda lapah itu harus disyukuri. Kenapa? Yang mana aja biar nyaman disyukuri. Soalnya maka sambutan itu lagi. Artinya darah itu normal mengalir hingga ke ujung kaki ia bertawaf. Karena tasandat lawasan besilah, lalu kesambutan, berarti normal. Coba kalau pihak ya Allah, anak Allah dengarkan ini adalah waliullah, dia angkat rasa penatnya, tapi lumpuh, mau apa? Kurang lumpuh, karena merasa panas kira-kira kadang-kadang darahnya. Berarti bersyukur kita rasa pernah uyuh apa segala macam bersyukur. Nah, sekarang kita kembali sholat. Ada orang nang juhur sembahyang, asal kita mengantuk kulingnya lagi, maghrib sembahyang, isya mengantuk pulang, kuling, subuh kelewatan, ada yang begitu kan? Ditakuni kenapa biar sembahyang begitu? Gue syukur juga, aku sembahyang maghrib, terlain itu mah ada sembahyang setahun 2 kalinya, raya. Ada yang seminggu sekali aja cuma itu model bertawaf, tasandat. Kalau menikah bahkan sandat-sandat, tidak kekurangan. Ada sembahyang lagi, yang udah kayak tahan, tak dilincai ulang. Ibarat darah itu, kalau yang ada sembayangan lagi, ya kada bergerak lagi darahnya. Apa yang terjadi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Sakit rohaninya, mati rohaninya, jasmaninya sehat kemana-mana. Turang, nang kada tapi panjang. Jadi sembahyang kita itu seiring dengan tasbih dan alam semesta. Sudah satu dulu gerakan sholat ya. Ini pembahasan terakhir. Jangan belum tadi kan, kalau sama saja pemahamannya kita pada tahu gerakannya itu apa, sampai lengkap anak-anaknya sembahyang. Lalu sembahyang yang bagaimana yang bernilai tanha anil fahsya iwal munkar. Lalu bagaimana memiliki tanha anil fahsya wal munkar? Belajar untuk berisi asar sujud. Apa asar sujud? Bakas daripada sholat dan berpisah. Nilai-nilai sholat yang dibawa dalam keseharian itu asar sujud. Sebagian memang misal dari ulang salah ya, yang tanda di sini inilah bagian. Tapi lain itu Pak, hakikatnya
Makanya simbol bahasanya jangan diartikan tekstual. Apa simbolnya? Nang asaro sujud itu nang diperlihatkan dalam keseharian bersembahyang. Misalnya jamaah apa yang diajari tentang kebersamaan, adil, pakades, pacamat, kedudi, menjadi pacamat. Yang di stop pertama tuh saya kata mundur di situ penjabat. Ya mau terlambat sini di stop akhir. Apa yang dilatih? Keadilan. Ibu-ibu karena boleh sembahyang zuhur di rumah. Nah, karena laki kadeda masih di musola menikmati nang di kawah tadi. Biar anak sembahyang zuhur, laki bukan kadeda, anakku juga kadeda. Tuhan paham aja katanya. Terus benjol salah katim, Allahu Akbar. Salah katim dewi. Insya Allah kadeda ibu-ibu nunggu itu. Pasti pian menggawi 4 rakaat walaupun laki pian kadeda. Apa yang nak dilatih? Kejujuran. Nah nilai-nilai ini dah masukkan di dalam diri ini. Menjadi karakter di dalam diri. Ada boleh sembahyang zuhur panas, wah seharian sudah dari subuh maka hujan terus itu tadi. Paham aja kalau Tuhan memperingati yang jujur tinggi nabinya kekasihnya juga. Kayaknya dingin lah sembahyang zuhurnya. Asal kayaknya kan digabung sekalian mau isya. Mau lah. Kayak musodik yang ditangkap di malam soli pada isya wal maghribi wal asri wal zuhri wa subhi rakatain lillahi ta'ala. Jangan dia 2 rakaat belum digabung di isya. Aliran sesat ini. Kalau boleh juga akan tanggung. Kalau boleh itu tanggung pada nama itu Pak. Soli pada isya wal maghribi wal asri wal zuhri wa subhi wa tahajjudi wal hadiyati wal hajati wa tasbihi rakatain lillahi ta'ala. Maulah dong. Artinya zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar, kecuali musafir lah. Maghrib. Artinya tak dilatih itu apa? Disiplin. Masuk akal dalam diri. Ini belum mau mulai sembahyang lagi. Allahu Akbar. Kadada pemudi cowok cewek muslim kadada istilah galau di dalam hidup. Hadapi kenyataan hidup ini dengan semangat karena engkau telah mengucapkan takbir. Rukuk subhana rabbil azim wa bihamdih. Tiada apa-apanya yang maha mulia hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sami'ah, Allah maha mendengar, Allah maha empati. Seharusnya kita memiliki sifat empati. Sujud subhana rabbil a'la wa bihamdih. Tawadu kita masukkan ke dalam diri. Itu 5 waktu 17 rakaat. Ya kan? Wajibnya itu 17 rakaat. Ulun dahulu disuruh membaca Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hari Senin upacara dengan harapan siswa dan siswi SD ini akan tertanam nilai-nilai Pancasila. Seminggu sekali dari Senin. Nah, sembahyang setiap hari dibiasakan supaya mengkarakter, menjati diri. Ibarat kalau kita disuruh melukis, menggambar. Nang sekolah dari TK belum betakun non pian dan sampai aliyah sampai SMA. Pian kalau disuruh menggambar pemandangan apa yang pian gambar? Gunung. Berapa gunungnya? 2. Di tengah-tengah gunung ada apa? Matahari. Berambut gak ada? Berambut. Ada rumah berapa? 1. Di belakang rumah ada apa? Pohon nyiur. Jalannya di tengah-tengah gunung. Aspal atau ada? Aspal. Tapi dan nggak tahu ada putus-putus tengahnya. Di sebelah kanannya ada apa? Sawah. Tak gonol daripada berjalan sawah. Tak gonol daripada rumah. Kayak itu katanya. Menggambar. Kenapa? Jadi setiap menggambar pemandangan itu kan bisa kayak menggambar tongkang lewat di balik itu. Atau di buka rumah gambar apa? Pemandangan juga. Karena kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan nilai-nilai sholat ini dikeluarkan, bukan hanya didiamkan di dalam diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah ia keselamatan, rahmat bagi kanan dan kirimu.
dibawa nilai-nilai adil, jujur, dibawa dalam keseharian karena sudah dibiasakan dalam sholat. Itulah yang disebut dengan atharus sujud. Ya, baik. Nah, beratkah? Perlu latihan. Sebab Ali bin Abi Thalib ini berlatih. Ali bin Abi Thalib itu awalnya karena khusyuk. Rasul menyuruh, sembahyang kau Ali, khusyuk. Nih kira perang hadiahmu. Sembahyang Ali. Imbas sembahyang, assalamualaikum warahmatullahi. Baju perangku ya Rasulullah. Dah, kau tidak khusyuk. Artinya masih ingat lawan baju perang. Sama aja kayak kita. Allahu Akbar. Sandal itu tadi hanya melepas seminggu kalau gitu. Allahu Akbar. Tuh, tak kunci kan itu di rumahnya. Kompor sudah dimati balonnya. Baju dedeng jalan lah juga tak kasih tetap pas. Itu masih untung ada yang menyambati sesama sebagai Allahu Akbar. Masih di duit kayak gitu. Tenang masih dalam kayak ketahiman yang dipakai. Baru dia keluar. Tapi masih baunya tapi mendiga nih. Bawa ayam ini dua satu orang beronda lagi dua. Pikiran macam itu. Ali, kau tidak khusyuk. Sampai kali kepada khusyuan, ya. Karena apa? Suatu saat Ali kena anak panah. Nah, anak dicabut oleh sahabat. Jangan sakit ya. Bagaimana agar itu terjabut? Aku sholat dulu. Sholat kali dicabut anak panah itu oleh sahabat. Sedikit pun kada meringis Ali bin Abi Thalib kesakitan. Sampai kepada khusyuk. Kita kira-kira perlu belajar lagi. Jangankan anak panah, sikung nyamuk menggigit di terasa sudah kira-kira. Jadi, nah kesimpulan akhirnya bisa nih kita masih belajar kita. Belajar lagi supaya nggak ada paham artinya baca ayat ini. Kalau kadang ada peningkatan apa-apa berat ya. Gimana beratnya? Sekali lagi kemauan karena belajar gitu kan. Baik. Sampai sini saja. Supaya kalian melanggar jumlah masih kurang 5 menit dan 12. Tadinya pas lah kelawasan gue minta rela ya minta diwaspian. Ini di belum tuntung banyu tempat karena tuntung habis. Masih ada banyu ini. Kalau nggak bisa ada di 4 jam belum bawa. Maaf minta akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin